Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batara Energi. Ya, seperti biasa saya akan membahas informasi-informasi daging seputar energi surya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang saya yakin sangat bermanfaat ya untuk teman-teman para pengguna PLTS atau calon pengguna PLTS pada umumnya, baik residensial maupun komersial maupun industri. Nah, teman-teman pengguna PLTS tentu sering mendengar istilah solar panel tier 1 atau tier 1 solar panel ya. Panel surya tier 1 itu sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari nih dengan developer, EPC maupun pemerintah, investor atau banker ya. Nah, orang-orang baru yang baru mengenal dunia PLTS atau lebih spesifik baru mengenal solar panel, biasanya mereka bingung dengan istilah itu. Apa sih solar panel tier 1 itu gitu. Apa bedanya solar panel tier 1 dengan solar panel yang lain gitu. Dan kalau di Indonesia kita mengenal juga istilah solar panel TKDN. Nah, ini beda lagi nih nanti. Oke, kita bahas ya. Jadi klasifikasi tier 1 untuk solar panel itu dibuat oleh organisasi riset bernama Bloomberg New Energy Finance pada tahun 2010. Nah, Bloomberg New Energy Finance atau BNEF ini membuat sistem klasifikasi tier 1 untuk solar panel berdasarkan kekuatan finansial atau bankability dari pabrikannya. Nah, jadi yang banyak salah paham orang tentang tier 1 ini, biasanya tier 1 itu dianggap solar panel yang kualitasnya paling baik ya. Ya itu tidak ada salahnya, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah klasifikasi tier 1 ini adalah untuk manufakturnya atau untuk pabrikan solar panelnya ya teman-teman, bukan untuk solar panelnya. Kalau kualitas solar panel itu ada grade A, grade B, grade C, grade D. Nah, kalau pabrikannya itu Bloomberg membuat klasifikasi tier 1, tapi tidak ada klasifikasi tier 2 maupun tier 3. Nah, peringkat tier 1 ini dibuat oleh BNEF untuk membantu para investor atau banker untuk membuat keputusan apakah mereka akan berinvestasi atau meminjamkan modal kepada developer yang sedang mengerjakan proyek PLTS skala besar. Lalu apa pentingnya sih klasifikasi solar panel tier 1 ini buat kita ya, terutama para pengguna PLTS? Nah, latar belakangnya adalah pada awal tahun 2000-an itu industri panel surya mengalami perkembangan pesat. Dan ini dimotori oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Jerman, dan negara-negara Eropa yang lainnya dalam bentuk program nasional untuk memperbanyak penggunaan energi alternatif seperti energi surya. Pihak swasta itu didorong untuk berinvestasi di energi alternatif untuk membangun PLTS skala besar dengan diberikan insentif dan skema feed-in tarif yang menarik. Sehingga para pihak swasta ini berlomba-lomba membangun PLTS skala besar yang listriknya itu akan dijual langsung ke perusahaan distribusi maupun ke pemerintah. Nah, developer-developer ini mengundang investor dan banker untuk melakukan financing atau berinvestasi di proyek PLTS skala besar mereka. Nah, biasanya dari pabrikan solar panel itu ada garansi produk dan garansi performa ya teman-teman. Garansi produk itu biasanya di 10-12 tahun. Garansi performa itu biasanya di 25 tahun. Garansi produk itu artinya jika dalam
jangka waktu 10 atau 12 tahun tersebut solar panelnya tidak ada output atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pihak pabrikan akan mengganti solar panel tersebut dengan yang baru. Dan pada perjalanannya memang sering ditemukan adanya solar panel yang perlu diganti karena tidak ada output. Dan inilah klaim garansi ke pabrikan solar panelnya. Namun pada saat pihak developer ini ingin mengklaim garansi ke pabrikan solar panel, ternyata perusahaan pabrikan solar panelnya itu sudah tidak ada. Dan ini yang membuat mereka rugi gitu, karena mereka akhirnya harus reinvesting atau mengganti solar panel yang rusak tersebut dengan merek lain yang masih tersedia di pasaran. Jadi kan mereka harus investasi tambahan ya teman-teman. Nah itu merugikan investor atau banker. Nah masalah ini banyak terjadi di PLTS skala besar, sehingga Bloomberg itu melihat bahwa ada kebutuhan bagi para investor atau banker itu untuk membuat keputusan kalau proyek PLTS-nya ini kira-kira risikonya tinggi atau rendah gitu, berdasarkan merek solar panel yang digunakan. Mereka nggak mau kalau nanti investasinya itu rugi karena perusahaan atau pabrikan solar panelnya itu keburu tutup. Nah, yang menyebabkan perusahaan solar panel ini tutup itu kan karena kekuatan finansialnya yang kurang kuat ya, sehingga pabrikan atau manufaktur solar panel ini dia bangkrut dan akhirnya tutup. Oleh karena itu, Bloomberg New Energy Finance atau BNF ini dia berinisiatif untuk membuat klasifikasi tier 1 untuk manufaktur atau pabrikan solar panel, sehingga ada sebuah list daftar pabrikan solar panel yang bisa dipercaya oleh para investor atau banker ketika mereka mau berinvestasi atau melakukan financing di sebuah proyek PLTS. Lalu seperti apa sih kriteria yang digunakan oleh BNF ini untuk melakukan peringkat pabrikan solar panel tersebut? Yang pertama mengenai metodologi yang digunakan oleh BNF, yaitu mereka menggunakan analisis dan riset yang mendalam terhadap pabrikan-pabrikan solar panel dan produk solar panelnya, meliputi kualitas produk, pengalaman dan reputasi, kapasitas produksi, keuangan, dan R&D atau riset dan pengembangan. Lalu kriteria penilaian yang digunakan, BNF menetapkan kriteria penilaian yang ketat termasuk kualitas teknis, pengalaman proyek, kapasitas produksi, keuangan, garansi, dan dukungan. Lalu pada perkembangannya, klasifikasi Tier 1 ini mengalami perubahan atau penyempurnaan. Pada tahun 2010, BNF memulai memperkenalkan sistem peringkat Tier 1 untuk pertama kali. Kemudian pada tahun 2011, BNF memperbarui kriteria penilaian untuk memasukkan faktor-faktor seperti pengalaman proyek dan keuangan. Pada tahun 2013, BNF memperkenalkan peringkat Tier 1 untuk teknologi panel surya lainnya seperti panel surya bifacial. Nah, panel surya bifacial itu panel surya yang pada kedua sisinya itu bisa menerima energi dari matahari ya teman-teman, baik lapisan atasnya maupun yang bawahnya. Dan pada tahun 2019 BNF memperbarui kembali metodologi peringkat Tier 1 untuk memasukkan faktor-faktor seperti keberlanjutan dan kinerja lingkungan. Kemudian karakteristik panel surya yang pabrikannya termasuk dalam klasifikasi Tier 1 ini adalah yang pertama efisiensinya tinggi,
di atas 20%. Kalau di bawah 20% itu biasanya sudah kurang diminati oleh pasaran ya teman-teman. Kemudian daya tahannya panjang, lebih dari 25 tahun. Yang ketiga, garansinya komprehensif. Yang keempat, biaya operasionalnya rendah. Dan kelima, kompatibilitas dengan sistem PV yang beragam. Lalu apa saja produsen solar panel Tier 1 yang ada di dunia? Nah, beberapa produsen solar panel Tier 1 yang ada di dunia, contohnya itu ada SunPower dari Amerika, kemudian Panasonic Jepang, Trina Solar dari Cina, kita sering pakai juga produk-produk Trina Solar. Yang keempat itu Jinko Solar, Longji, kemudian ada Astroenergy, kemudian ada Seraphim, dan lain-lain. Nah, kelebihan memilih atau menggunakan solar panel dari pabrikan solar panel Tier 1 ini, yaitu yang pertama, kualitas dan kinerjanya biasanya lebih baik daripada yang bukan Tier 1. Ya, karena mereka punya kapasitas pabrik yang sangat besar ya. Satu batch itu mereka biasanya memproduksi 2 gigawatt, dan dari 2 gigawatt itu dari puluhan ribu lembar solar panel itu paling hanya satu yang bermasalah. Jadi bukan berarti tidak ada cacat ya teman-teman. Ada cacat, cuman satu dari sekian ribu, sekian puluh ribu. Dan itu langsung terdeteksi oleh sistem QC mereka. Dan yang kedua, daya tahannya lebih lama ya dibandingkan solar panel biasa. Nah, kalau teman-teman sering menggunakan solar panel yang bukan Tier 1, itu biasanya baru 1 tahun outputnya udah nggak ada, atau 2 tahun, 3 tahun itu outputnya sudah tidak ada hotspot, mengalami dekolorisasi. Dan itu tidak terjadi pada solar panel Tier 1 biasanya. Yang ketiga itu biaya operasionalnya lebih rendah ya, karena tadi tidak perlu penggantian solar panel dan tidak perlu maintenance yang sangat sering ya. Kemudian yang keempat, garansinya itu lebih komprehensif, bukan cuma masalah performa tapi juga produknya. Dengan catatan ya, itu teman-teman tidak melanggar syarat-syarat garansinya, seperti frame-nya itu tidak boleh dibolongin, nggak boleh dibor gitu, dan instalasinya konektor MC4-nya itu harus kompatibel ya, macam-macam syarat garansinya. Yang kelima itu nilai jual kembalinya itu biasanya lebih tinggi dibanding solar panel yang bukan Tier 1. Nah, di sini yang perlu diingat kembali adalah klasifikasi Tier 1 ini dia tidak menunjukkan kualitas dari solar panelnya ya teman-teman. Ini terikat pada pabrikannya. Jadi aspek bankability atau kekuatan finansial dari pabrikannya, bukan kualitas dari solar panelnya. Dan biasanya memang solar panel dari pabrikan Tier 1 itu dia termasuk kualitas yang bagus, grade A, karena tidak mungkin kalau solar panelnya kualitasnya jelek, mereka bisa memproduksi solar panel dalam jumlah yang begitu masif atau begitu banyak gitu. Lalu bagaimana caranya mengklaim garansi solar panel yang tidak ada output sebelum habis masa garansi? Kalau solar panelnya Tier 1, itu gimana cara mengklaim garansinya? Ya, teman-teman tinggal hubungi EPC atau developer yang melakukan instalasi PLTS-nya, biar EPC atau developernya itu yang mengurus ke distributor atau prinsipal dari solar panel tersebut. Teman-teman nggak perlu mikirin biaya-biayanya, biar mereka yang tanggung. Dan kami sebagai EPC tentu lebih senang ya menggunakan solar panel Tier 1 dibanding yang bukan
Tier 1 karena ya selama ini dari sekian banyak instalasi, sekian banyak lokasi yang kami pasang, kalau solar panelnya Tier 1 memang belum ditemukan ada masalah. Jadi belum pernah ada klaim garansi nih teman-teman. Makanya kalau kami sebagai developer atau EPC ya pasti senang menggunakan solar panel Tier 1, dan kami sarankan teman-teman juga untuk menggunakan solar panel Tier 1. Kalau solar panel yang bukan Tier 1 ada juga yang bagus, beberapa merek itu sudah bagus karena bahan baku sel monokristalinnya itu memang dari pabrikan yang bagus juga. Nah, kalau teman-teman mau melihat informasi yang lebih lengkap tentang klasifikasi Tier 1 dari Bloomberg ini, teman-teman bisa lihat di link di deskripsi ya. Nanti saya cantumkan dokumennya di link deskripsi. Di situ ada FAQ tentang Bloomberg NAF Tier 1 Solar Module Maker. Di sana teman-teman bisa lihat kriteria yang digunakan apa saja, dan bagaimana kita bisa memperoleh list Tier 1 ini. Nah, Tier 1 itu klasifikasi Tier 1 ini dipublish tiap kuartal ya, jadi tiap 3 bulan sekali. Dan kalau kita mau memperoleh list dari Bloomberg, kita harus membeli dokumen tersebut dengan harga yang cukup mahal ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa Bloomberg ini adalah perusahaan yang menjual informasi. Jadi mereka ini perusahaan riset terutama di bidang finance ya. Mereka punya jaringan orang-orang expert di seluruh dunia yang bisa mencari data, melakukan analisis, dan kemudian mengkompilasinya menjadi sebuah kesimpulan, dan mereka jual informasi tersebut kepada pihak-pihak tertentu, khususnya investor maupun banker, karena memang informasi tersebut informasi yang sangat berguna bagi para investor dan banker untuk membantu mengambil keputusan dalam berinvestasi atau melakukan financing. Jadi kalau orang biasa seperti kita itu rasa-rasanya ya kemahalan lah kalau kita harus beli dokumen tersebut dari Bloomberg. Jadi ya sudah, kita tinggal tanya saja kepada orang-orang yang punya akses ke informasi tersebut, apakah merek ini sudah masuk Tier 1 atau tidak gitu di tahun 2025. Dan kalau di kemudian hari ditemukan ada pabrikan atau manufaktur solar panel yang mengalami kebangkrutan atau tutup pilot ya, itu kita bisa memberitahu pihak Bloomberg bahwa pabrikan tersebut sudah bangkrut dan mereka akan menghapus pabrikan tersebut dari daftar klasifikasi Tier 1. Oke, saya kira demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai solar panel Tier 1. Kalau teman-teman tertarik untuk membahas tentang solar panel TKDN ya, TKDN itu solar panel yang diproduksi di dalam negeri biasanya oleh perusahaan-perusahaan anggota APAMSI. Kalau teman-teman tertarik untuk membahas tentang solar panel TKDN ya silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada informasi saya yang tidak akurat atau keliru ya tolong dikoreksi, tulis saja di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.